Tapi seketika mereka bertiga kebingungan, tidak tahu arah jalan pulang. Jadi mereka capek dan mereka beristirahat di bawah pohon besar. Ternyata pas mereka jalan, mereka kembali ke pohon besar yang tadi mereka tinggali. Mereka bingung. Kita sudah berjalan jauh, tapi kita sudah 3 kali menemukan pohon besar ini. Seketika di balik pohon itu keluar makhluk besar, tinggi, hitam, dan dia berkata, "Kalian telah menginjak oyot mimang yang berasal dari pohon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ibnu Fitro Siddiq dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kongkumis kali ini gua tidak menghadirkan narasumber yang biasanya gua undang untuk bercerita pengalaman misteri. Tapi di kesempatan kali ini gua membawakan cerita dari subscriber Timur Misteri, yaitu Bang Ahmad Serap. Yang mana di ceritanya ini Bang Ahmad Serap ini terkena mitos oyot mingmang yang ada di Cirebon. Sepengetahuan gue nih, setelah gue review gitu, ternyata memang dengan mitos oyot mingmang ini terjadi ketika di Cirebon itu ada pohon besar, yang mana ketika kita menginjak atau duduk di pohon itu, kita bakalan tersesat nih. Itu mitosnya yang ada di Cirebon. Untuk teman-teman yang mau detail lagi, bisa review masing-masing nih untuk pengetahuan tentang mitos oyot mingmang yang ada di Cirebon. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau mengingatkan untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu urban legend, pendakian gunung, dan mau menjadi narasumber di Timur Misteri, atau seperti Bang Serap ini nih, ceritanya mau dibawain, teman-teman bisa DM ke Instagram Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, nggak berlama-lama lagi, jangan di skip video ini karena kita akan masuk ke ceritanya. Kejadian ini terjadi di hari Kamis tanggal 3 Juni 2018. Berawal dari Bang Serap dan teman-temannya ini ada tongkrongan anak muda di pinggir jalan nih, yang mana memang setiap sorenya itu Bang Serap ini suka ngumpul nih sama teman-temannya di pinggir jalan. Ketika itu Bang Serap sedang nongkrong sama teman-temannya di jam 5 sore. Yang mana di tongkrongan itu ada 2 temannya lagi nih. Jadi Bang Serap ini nongkrong bertiga dengan 2 temannya. Ketika lagi asik nongkrong, salah satu temannya itu bilang nih, mengusulkan ke teman-teman yang lain bahwa mereka ingin mencari jamur yang ada di kampungnya. Kebetulan dari tempat nongkrong ke tempat nyari jamur ini di hutan memang nggak jauh nih. Bang Serap dan satu temannya lagi setuju nih atas ajakan salah satu temannya yang mau nyari jamur. Tujuan nyari jamur itu dilakukan sementara untuk makan di malam hari nanti nih, karena dia nongkrong ini nggak cuma di sore hari itu. Jadi nanti malam ketika melanjutkan tongkrongannya, mereka ingin menyantap makanan, yaitu jamur. Sehingga di sore itu dilakukanlah pencarian jamur nih, setuju atas ajakan temannya Bang Serap. Seketika di jam 5 itu mereka berangkat ke hutan untuk mencari jamur yang ada di kampungnya. Dan kebetulan area tempat nyari jamur itu berada di pinggiran kali nih, yang mana di daerah sana ada
kebun, ada kali. Nah, mereka mencari di situ nih. Ketika sampai lokasi, tidak ada kejanggalan, ya mereka nyari jamur pada umumnya, tidak ada masalah apa-apalah. Pokoknya jamur itu dikumpulkan, temennya juga mendapatkan jamur yang banyak. Jadi dengan rasa gembiranya lah, karena pada saat itu pencarian jamur itu menghasilkan cukup banyak jamur yang sekiranya nanti malam bisa mengenyangkan perut mereka nih. Ketika sedang asik mencari jamur, mengumpulkan jamur-jamurnya, mereka mendengar nih suara azan maghrib yang menunjukkan pada saat itu mereka harus meninggalkan lokasi. Nah, ketika mereka jalan pulang, disinilah kejanggalan itu mulai terjadi. Ketika Bang Serap dan teman-temannya jalan pulang, logikanya tempat nyari jamur itu memang mereka sering berkunjung ke situ dan memang itu di area kampungnya. Tapi seketika mereka bertiga kebingungan, tidak tahu arah jalan pulang. Perjalanan itu dilakukan berjam-jam nih. Jadi padahal itu dekat. Itu mereka jalan pulang sudah berjam-jam berjalan, tidak sampai jalan yang ia tuju. Hingga akhirnya mereka bertiga ini capek nih, atas dasar dia sudah keliling-keliling berjam-jam tapi tidak sampai tujuan. Jadi mereka capek dan mereka beristirahat di bawah pohon besar. Nah, pohon yang mereka istirahati itu ternyata itu pohon yang mitosnya dari warga ini tidak boleh nih kita istirahat di pohon itu, apalagi kita duduk, maksudnya menduduki akar pohon itu. Di saat itu juga Bang Serap dan teman-temannya tidak tahu nih bahwa yang dimitoskan sama masyarakat di daerah setempat ternyata pohon yang mereka sedang istirahati itu. Di kondisi capek yang memang mereka sudah berjalan berjam-jam tidak sampai arah tujuan, nah mereka melihat jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Mereka semakin bingung atas ada apa yang terjadi sama mereka, sehingga mereka memutuskan untuk lanjutkan perjalanan nih. Nah, di seketika itu godaan-godaannya mulai datang. Ketika mereka lagi beristirahat di pohon itu, dari kejauhan mereka melihat ada sosok besar yang datang menghampiri mereka. Sosok ini benar-benar mereka bertiga baru lihat pertama kali di saat itu. Sosok itu semakin dekat dan hingga mendekati mereka, ternyata sosok itu berjalan dengan kondisi kayang. Seketika itu mereka bertiga lari nih sekencang-kencangnya, tapi di larinya mereka ini mereka bingung. Mereka mau kemana? Sedangkan kondisi mereka bertiga ini sedang tersesat. Jadi dia lari yang tidak punya arah tujuan. Di saat itu mereka berlari, mereka lari sekencang-kencangnya atas dasar takutnya mereka atas sosok yang jalan kayang ini. Sudah 15 menit mereka lari, mereka memutuskan sudah aman nih, sudah jauh dari bertemunya dengan sosok hitam besar yang jalan kayang itu. Nah, mereka memutuskan untuk duduk lagi nih, beristirahat. Tetapi mereka nggak hanya di situ nih, ternyata mereka bertemu lagi dengan sosok kuntilanak yang sedang bersaut-sautan tertawa, dan mereka juga melihat pocong yang sedang meloncat-loncat. Di saat itu benar-benar kondisinya sangat mencekam, seperti mereka ini merasa ada sesuatu yang salah di diri mereka bertiga nih, karena kondisi pada saat itu benar-benar mencekam atas dasar sosok-sosok yang datang. Lagi-lagi mereka pasrah, mereka duduk sambil berdoa atas teror-teror yang ada. Di doanya itu salah satu temannya Bang Serap ini mengaji nih, atas dasar mungkin dengan mengaji ini mereka bisa ketemu titik jalan terang nih, atas mereka ingin melakukan perjalanan pulang. Dan ketika temannya Bang Serap ini sedang mengaji, tiba-tiba datang sosok jin yang mereka tidak jelas bentuknya, itu datang dan ikutan mengaji bersama mereka. Ketika itu mereka makin panik dan Bang Serap ini melihat ponselnya, yang mana pada saat itu ponselnya benar-benar tidak berfungsi, tidak ada sinyalnya, tidak ada. Padahal sebelumnya ini ada normal gitu, kuotanya ada, tapi ketika itu tidak berfungsi nih. Jadi tidak bisa menghubungi orang-orang yang ada di rumah. Dan Bang Serap juga melihat waktu menunjukkan pada saat itu jam 12 malam. Karena mereka bingung, mereka nih sudah 5 jam perjalanan tapi tidak sampai rumah.
Ini benar-benar kejanggalan yang nyata mereka rasakan. Nah, seketika itu mereka berusaha lagi nih melanjutkan perjalanan untuk pulang. Mereka jalan, ternyata pas mereka jalan, mereka kembali ke pohon besar yang tadi mereka tinggali. Mereka bingung. Kita sudah berjalan jauh, tapi kita sudah 3 kali menemukan pohon besar ini. Di kebingungan yang semakin bertambah, di perjalanan mereka yang sudah berkali-kali ketemu pohon itu, seketika di balik pohon itu keluar makhluk besar, tinggi, hitam, dan dia berkata, Kalian telah menginjak oyot mingmang yang berasal dari pohon ini. Seketika sosok itu menghilang, entah kemana hilangnya. Pokoknya yang jelas setelah ngomong itu, suara itu kembali sunyi. Di kesunyian pada saat itu, tiba-tiba mereka mendengar suara rintihan wanita yang sedang menangis, dan dibarengi juga dengan suara wanita yang sedang tertawa. Mereka sangat bingung nih, lagi-lagi ada apa dengan diri mereka. Sudah lebih 5 jam mereka tidak tahu arah jalan pulang. Karena merasa kebingungan, mereka pasrah nih. Mereka bertiga pasrah, dan salah satu dari temannya memutuskan untuk mengumandangkan azan nih di bawah pohon itu. Seketika lantunan azan itu berlangsung, tiba-tiba suara sosok besar yang tadi tertawa dan sangat mengaungkan suaranya yang besar. Tiba-tiba ada satu suara nih dari kejauhan yang memanggil nama mereka. Serap, serap, serap. Nah, mereka semua sontak bangun atas dasar ini suara dari manusia nih. Benar-benar mereka saat itu merasa bahagia nih karena mendengar suara manusia. Yang didengar manusia pada umumnya lah. Mereka mendapat titik terang pada saat itu. Mereka mencari nih sumber suara yang datang. Alhamdulillahnya mereka ketemu sama guru ngaji yang mereka kenal nih. Salah satu temannya Bang Serap ini mempunyai guru ngaji yang mana yang ditemukan pada saat itu. Mereka bertemu dengan guru ngaji, dan alhamdulillahnya mereka semua ini dibawa nih ke salah satu musola yang ada di kampung dekat area mereka mencari jamur. Mereka dibawa, mereka diinterogasi, mereka menceritakan segala kejadian-kejadian yang mereka alami. Inilah yang bikin mereka bertiga itu terkejut. Guru ngaji itu bicara kepada mereka, kalian kemana saja sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Ternyata mereka sudah tersesat 3 hari 3 malam. Yang mereka rasakan pada saat itu, mereka mencari jamur jam 5 sore, dan pada saat mereka diketemukan itu baru jam 3 malam. Logikanya belum sehari mereka rasakan tersesatnya mereka. Tetapi guru ngaji itu bilang bahwasanya mereka itu sudah 3 hari tersesat di kebun itu. Nah, seketika mendengar itu, Bang Serap ini ngomong nih ke guru ngajinya, Pak, perasaan saya baru sore tadi kami bertiga nih mencari jamur. Kenapa Bapak bilang sudah 3 hari? Nah, Pak Ustadznya ini bilang nih, iya, kalian ini sudah 3 hari dicariin oleh warga kampung nih. Jadi nggak cuma Pak Ustadz ini yang mencari, jadi warga-warga di sana pun mencari mereka nih, yang selama 3 hari ini mereka tidak diketemukan. Di saat kondisi mereka diinterogasi di musola itu banyak nih teman-teman mereka, orang tua mereka, serta para sepuh-sepuh yang di sana lah. Jadi mereka disaksiin nih, setelah ketemunya Bang Serap ini disaksiin sama warga banyak di daerah sana. Setelah mereka menceritakan semua kejadian-kejadian yang mereka alami, guru ngaji ini bilang nih bahwa guru ngaji ini tahu nih kesalahan mereka, yaitu mereka telah menginjak oyot mingmang, pohon besar yang tadi mereka injak dan atau duduki gitu. Jadi gurunya itu paham dan mengerti ketika menginjak pohon itu, akar pohon itu, mereka bakalan tersesat. Sudah paham lah gurunya, makanya dengan keahlian sepuh mungkin ya gurunya di sana, sehingga bisalah menemukan mereka.
Ya, percakapan itu dilakukan dengan aduan-aduan dari Bang Serap ini kepada guru ngajinya, hingga akhirnya guru ngajinya ini ingin mengajak Bang Serap ini dan teman-temannya ke lokasi pohon besar yang mana mereka injak atau mereka duduki itu. Mereka jalan ke sana dan ya benar, pohon itu sangat dekat. Jarak musola yang mereka diinterogasi ini ke pohon besar yang tadi mereka injak atau duduki itu ternyata dekat. Dan disitulah mereka menjelaskan lagi kronologi di saat mereka menginjak akar pohon mingmang ini. Singkat cerita, dibawalah mereka ke rumah masing-masing. Mereka seperti apa ya, dinetralisir lah atas kejadian-kejadian yang ada. Jadi benar-benar di saat itu kondisi kebingungan sekaligus ada apa kok sampai segininya gitu yang Bang Serap rasakan, hingga akhirnya mereka mengalami kejadian itu, sehingga mereka diistirahatkan di rumah masing-masing dan dinetralisir lah bahasanya, dinetralisir untuk dipulihkan secara utuh. Nah, jadi buat teman-teman yang tahu mitos ini bisa tinggalin nih di kolom komentar, karena gue juga nggak banyak nge-review tentang mitos-mitos ini. Hanya gue mendapat informasi dari yang punya cerita nih, dari Bang Ahmad Serap. Sebelumnya gue juga mau berterima kasih untuk Bang Ahmad Serap yang sudah mau berbagi ceritanya, dan juga gue mengucapkan mohon maaf nih yang sebesar-besarnya untuk Bang Serap, karena juga Bang Serap cerita ini nggak terlalu panjang nih, hanya seperti inilah kurang dan lebihnya. Jadi lagi-lagi gue mengingatkan untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang oyot mingmang ini, kasih tahu informasi buat kita, tinggalin di kolom komentar nih atas dasar mitos oyot mingmang yang ada di Cirebon ini. Nah, kiranya itu aja yang bisa gue ceritakan pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan ini. Memang kejadian ini real, nyata, dialami langsung sama Bang Serap yang sebagai narasumber pada cerita ini. Dan juga untuk teman-teman semua, lagi-lagi gue mengingatkan, cerita ini bukan bermaksud untuk memberikan hal negatif buat teman-teman semua, melainkan menjadikan pelajaran untuk kita semua. Kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan buat teman-teman yang nonton video ini sampai habis, gue berterima kasih banget yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak terlewat dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitri Siddiq pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.